Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Pada kali ini kita masih pada kajian tafsir buku 4 tentang buku pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya bagi ASN guru. Pada kali ini hal yang sangat penting bagi teman-teman untuk memahami. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas bahwa ada angka kredit wajib. Jadi ada AK wajib dari unsur PKB yang harus dipenuhi. Nah, kali ini dari syarat wajib ini, teman-teman, ada sesuatu yang mensyaratkan lagi, yaitu tentang publikasi ilmiah dan karya inovatif. Dari sub-unsur publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kalau kemarin itu angka kreditnya, angkanya, jadi PD-nya sekian, PIK-nya sekian. Sekarang dari unsur PIK dikhususkan lagi ada syarat khusus, yaitu pada sub-unsur publikasi ilmiah dan karya inovatif. Apa saja? Silakan simak video ini sampai habis. Kita akan membahas tentang jenis publikasi ilmiah atau karya inovatif yang diperlukan, yang menjadi kewajiban setiap kenaikan jenjang kepangkatan. Ini tidak kalah pentingnya. Nah, kita akan baca dulu jenis publikasi atau karya inovatif untuk setiap jenjang jabatan yang harus dipenuhi oleh guru dalam mengajukan kenaikan pangkat. Kita lihat teman-teman. Nah, ini dia. Kalau kemarin itu nilainya, wajib nilainya, kalau nilai itu tidak terpenuhi, teman-teman tidak bisa naik pangkat. Misalnya, PD pengembangan diri yang disyaratkan itu misalnya, teman-teman, misalnya 3. Misalnya. Maka, jika teman-teman tidak memenuhi 3, maka teman-teman tidak bisa naik pangkat. Nah, sekarang ini adalah syarat wajibnya wajib. Jadi, khusus untuk jenis subunsur dari publikasi ilmiah. Jadi subunsur dari publikasi ilmiah dan karya inovatif. Jadi kalau misalnya ada ketentuan karya inovatifnya 4, syarat wajibnya dari 4 itu dari unsur PIK-nya itu apa, maka teman-teman tidak akan bisa naik kalau unsur yang utama ini dari subunsur PIK tidak terpenuhi, maka teman-teman tidak akan bisa naik pangkat. Nah, sekarang kita lihat teman-teman apa saja kewajibannya atau unsur wajibnya. Kita akan lihat. Yang pertama yaitu dari jabatan ke jabatan. Di sini jumlah AK dari subunsur PIK yang dibutuhkan atau yang harus dipenuhi. Nah, ini dia jenis publikasi ilmiah atau karya inovatif yang wajib ada. Sekali lagi, yang wajib ada. Kita akan bedah satu persatu, tapi jangan lupa sempatkan dulu waktu untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Nyalakan lonceng agar dapat notifikasi untuk pembahasan video-video selanjutnya. Baik, yang pertama dari golongan pertama, guru pertama, golongan 3A menuju ke 3B, teman-teman. Jumlah PIK-nya 0, jenis publikasinya tidak ada, jadi masih aman. Jadi dari 3A ke 3B masih aman. Selanjutnya adalah dari 3B menuju ke 3C. Jumlah dari subunsur PIK yang dibutuhkan adalah 4. Jenisnya apa yang harus dipenuhi? Bebas semuanya. Masih bebas. Bebas memilih jenis karya publikasi dan karya inovatif. Nilainya 4. Dari 3C ke 3D, teman-teman, membutuhkan jumlah angka kredit dari subunsur PIK itu sebanyak 6. Semuanya juga masih bebas sebagaimana dari 3B ke 3C. Jadi teman-teman bisa memilih sekian item dari publikasi ilmiah maupun dari karya inovatif. Tidak dilihat pengkhususan dari jenis yang teman-teman buat. Nah, sekarang mulai nampak mulai dari 3D menuju ke 4. Membutuhkan 8 dari angka kredit subunsur PIK
Nah, salah satu dari angka 8 ini, nilai 8 ini, salah satunya harus dalam bentuk laporan PTK. Dari PTK, salah satunya harus dari PTK. Misalnya teman-teman sudah memenuhi 8, tidak ada PTK-nya, teman-teman tidak bisa naik pangkat. Karena salah satu dari 8 nilai itu, salah satunya harus dari laporan hasil penelitian atau PTK. Yang selanjutnya adalah dari 4A ke 4B, teman-teman. Yang dibutuhkan 12 dari subunsur PIKI. Nah, apa saja ketentuannya? Kita akan lihat. Minimal terdapat satu laporan hasil penelitian. Yang pertama, sama dengan 3D ke 4A. Jadi harus ada satu PTK. Tapi ada satu tambahan lagi, jangan lupa. Ada satu artikel yang dimuat jurnal yang ber-ISSN. Kalau buku itu namanya ISBN, kalau jurnal namanya ISSN. Jangan terbalik, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari singkatannya ISBN itu apa, ISSN itu apa. Nah, ini syarat khususnya, teman-teman. Dari nilai 12 itu minimal ada satu PTK dan satu artikel yang dimuat di jurnal ber-ISSN. Nah, P3G memfasilitasi ini untuk penerbitan jurnal. Jangan khawatir, teman-teman, kita juga mengadakan bagaimana cara membuat PTK mulai dari awal. Sekarang sudah sampai di instrumen atau di bab 3. Selanjutnya, teman-teman, kita akan ke golongan 4B ke 4C, teman-teman. Dari golongan 4B ke 4C butuh 12, teman-teman. Minimal di sini ada satu laporan hasil penelitian. Selanjutnya, saya akan scroll ke bawah. Satu artikel yang dimuat ber-ISSN. Sama ketentuannya dengan kenaikan pangkat dari B. Di sini dari A ke B sama. Jadi satu PTK, satu artikel yang dimuat di jurnal. Yang selanjutnya, teman-teman, bila naiknya dari 4C ke 4D butuh angka kredit dari subunsur PIKI sebanyak 14. Dari 14 itu harus ada apa? Satu PTK, teman-teman. Yang kedua, satu artikel yang dimuat jurnal ber-ISSN. Dan yang ketiga adalah satu buku pelajaran pendidikan yang ber-ISBN. Jadi di sini teman-teman harus bisa membedakan ISSN dan ISBN. ISBN untuk buku, ISSN untuk jurnal. P3G sudah punya penerbit data pustaka. Teman-teman bisa memanfaatkan penerbit ini karena penerbit ini saya dedikasikan khusus untuk guru dan siswa. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain. Jadi memang saya dedikasikan untuk itu. Nah, ada PTK, teman-teman, ada jurnal ber-ISSN, dan ada buku yang ber-ISBN. Semua dari P3G semuanya sudah punya ini. Jurnal ada, ISBN ada, dan laporan penelitian juga sudah ada pelatihannya. Jadi teman-teman bisa mengikuti di kami. Silakan gabung dengan komunitas belajarnya P3G. Linknya dari deskripsi. Kita menggunakan channel Telegram. Kenapa kok Telegram? Karena muatnya banyak. Lebih banyak daripada WhatsApp. Yang terakhir, teman-teman, guru yang naik dari 3D menuju 4D menuju ke 4E butuh 20. Sekali lagi butuh 20. Nah, dari 20 ini apa saja? Satu laporan PTK, satu artikel yang dimuat di jurnal ber-ISSN, dan satu buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISBN. Sama dengan ketentuannya dari 4C ke 4D. Cuman nilainya lebih besar, yaitu 20. Nah, ini adalah ketentuan khusus. Ini saya namakan dengan ketentuan khusus, teman-teman. Bahwa kalau kemarin angkanya itu wajib, nah sekarang dari kewajiban PIKI tadi itu, maka di sini ada ketentuan-ketentuan khususnya yang harus dipenuhi juga. Nilainya sudah memenuhi, tetapi ketentuan yang ini tidak, sama saja. Makanya ini adalah lapis kedua, teman-teman. Lapis kedua untuk bisa naik
pangkat. Nah, di sini ada keterangannya. Kita akan coba analisis. Untuk kenaikan pangkat mulai dari 3D ke atas, teman-teman. 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Ada ketentuannya. Yang pertama adalah kita lihat ketentuannya, jumlah publikasi berbentuk diktat, karya terjemah, nanti kita akan jelaskan di belakang, dan tulisan ilmiah populer paling banyak, teman-teman, 3 buah. Yang pertama, buku pedoman guru paling banyak 1 buah. Selama apa? Selama periode penilaian angka kredit. Misalnya 3D saya 1 Januari 2019. Terus saya akan mengajukan lagi misalnya di bulan Oktober 2021. Ini saya misalkan. Nah, dalam rentang ini publikasi yang nomor 1 ini, teman-teman, publikasi yang nomor 1 ini harus ada maksimal 3 buah, teman-teman. Terus buku pedoman guru harus hanya 1 dalam masa penilaian. Ketentuan yang kedua, teman-teman, untuk membuat laporan penelitian tindakan kelas, maksudnya di sini, salah satunya adalah PTK, maksud saya, maksimal adalah 2 laporan dalam 1 tahun. Jadi 2 laporan dalam 1 tahun. Atau 1 semester 1 PTK. 1 semester sama dengan 1 PTK. Jadi teman-teman jangan membuat PTK 1 semester 2 PTK, jangan. Di sini ketuanya. Yang ketiga, yang terakhir, karya inovatif maksimal 50 dari angka kredit yang dibutuhkan, khusus mulai dari 3D ke atas, dari 3D ke atas. Jadi misalnya teman-teman yang dibutuhkan tadi misalnya ada 8 misalnya. Nah, kalau karya inovatif teman-teman melebihi angka 8, yang diakui hanya 50% saja dari angka yang dibutuhkan. Berarti yang diakui hanya 4 saja dari unsur karya inovatif. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ada syarat wajibnya wajib, ya, atau lapis keduanya. Jadi kalau yang pertama tadi hanya angkanya saja, nah sekarang ketentuannya dari subunsur pikinya. Nah, disitulah kita bisa memahami bahwa kita mau naik pangkat kemana, yang kita butuhkan apa, syarat wajibnya berupa apa. Jadi pembahasan ini sudah gamblang, teman-teman, di buku 4 ini sudah dijelaskan. Like jika suka video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap ada video baru tentang kajian tafsir buku 4. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya, ke grup WA, ke media sosial dan seterusnya, agar menambah manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.